Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kejahatan internet atau biasa disebut dengan cybercrime guna untuk memenuhi tugas teknologi informasi dan komunikasi. Saya, Cindy Febrianti, dan rekan saya, Ismia Khairoturuma, akan menjelaskan tentang kejahatan internet atau dengan cybercrime. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pastinya tidak dapat dipisahkan lagi dari dunia digital dan internet. Hal tersebut dikarenakan penggunaan media sosial dan internet dapat memudahkan kegiatan kita dalam segala aspek. Akan tetapi, di samping penggunaan media sosial yang bermanfaat, tentunya ada juga dampak negatif yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah kejahatan internet atau biasanya disebut dengan cybercrime. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan cybercrime itu? Baik, cybercrime berasal dari dua bahasa. Yang pertama yaitu kata cyber yang berarti maya dan crime yang berarti kejahatan. Kemudian, secara terminologi, kejahatan cyber adalah tindakan kriminal yang menggunakan perangkat elektronik dan komunikasi internet yang mampu melampaui batas-batas dari suatu negara dalam periode waktu yang singkat dan tidak terbatas. Jadi, kejahatan cybercrime ini perilaku ilegal yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menyerang akun, sebuah sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di komputer. Kejahatan cyber ini biasanya dilakukan dari kepuasan diri atau keisingan sampai kejahatan yang merugikan secara ekonomi ataupun politik. Kemudian, salah satu contoh kejahatan cyber yang sangat berbahaya adalah doxing, yang berujung pada kegiatan yaitu seperti cyberbullying atau pengambilan data pribadi yang menyebarkannya di internet. Tujuan tindakan ini yaitu mulai dari ancaman, pemerasan, mempermalukan seseorang, dan mengambil keuntungan lainnya. Adapun karakteristik kejahatan cyber yaitu yang pertama, bersifat global dan sering kali dilakukan secara transisional atau melintas batas negara sehingga sulit dideteksi dan menentukan hukum yang berlaku. Yang kedua, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Oleh karena itu, tekanan atas ketakutan kejahatan cyber tidak mudah muncul walaupun terkadang kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibanding kejahatan konvensional. Untuk yang ketiga, pelaku kejahatan cyber tidak mengenal usia dan bersifat universal. Yang keempat, mengemukakan teknologi informasi yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai kerumitan dunia cyber. Yang kelima, dapat menimbulkan kerugian material maupun non-material, contohnya waktu, barang, uang, kerahasiaan informasi, bahkan martabat dan harga diri. Adapun beberapa jenis tindakan kejahatan cyber. Yang pertama yaitu penipuan phishing. Penipuan phishing dapat diartikan sebagai pelaku memancing para korban yang memberikan identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tidak sadar terkena penipuan phishing karena perilaku yang pintar dalam berbicara memancing dan pertanyaan-pertanyaan jebakan pada korban. Kemudian yang kedua yaitu peretasan. Peretasan merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin. Beberapa hal yang bisa dilakukan para peretas yaitu membobol sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu cyberstalking. Cyberstalking merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Penguntitan ini akan dilakukan sesuatu secara berulang-ulang. Selain membuat korban terasa terganggu, pelaku menguntit tersebut dapat pula membahayakan korban. Kemudian yang keempat yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan penindasan yang dilakukan secara online melalui internet dan teknologi lainnya. Biasanya hal ini terjadi pada kolom komentar. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan cyber.
Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Saat ini, internet dapat dengan mudah digunakan oleh semua orang. Hal ini membuat orang mengakses segala sesuatu tanpa ada batasan, sehingga mempermudah penjahat untuk melakukan aksinya. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Tidak sedikit orang yang selalu memasukkan data-data penting ke dalam internet. Ini dapat memberikan kemudahan bagi orang yang melakukan kejahatan. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak dibutuhkan perubahan peralatan yang super canggih. Sebagaimana diketahui, internet merupakan sistem yang mudah digunakan tanpa memerlukan alat khusus. Yang keempat, sistem keamanan jaringan yang lemah. Keamanan jaringan seringkali menjadi hal yang disepelekan. Lemahnya sistem keamanan jaringan yang menjadi celah besar bagi orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Nah, bagaimana sih cara meminimalisir kejahatan cyber itu? Yang pertama, jangan menggunakan software bajakan. Jika kita menggunakan software bajakan, maka akan berpotensi mencuri dan merusak data karena aplikasi software bajakan sangat rentan virus. Kemudian yang kedua yaitu jangan mudah percaya dan selalu waspada pada orang yang baru saja kita kenal. Kita harus tetap waspada saat terjun di dalam internet karena banyak sekali hal-hal bahaya yang dapat mengancam. Selain itu, jangan asal mencari situs informasi di internet, apalagi di website. Kemudian yang ketiga, jangan bagikan data informasi pribadi maupun mengupload segala sesuatu yang berkaitan dengan data diri dan informasi pribadi ke dalam media sosial. Seperti salah satu yang terjadi yaitu Instagram Story adalah filter sticker at yours. Melalui fitur tersebut, pengguna Instagram dapat mengikuti filter tersebut, lalu bisa memiliki sebuah tantangan yang bisa dilanjutkan oleh pengguna Instagram lainnya, yaitu dengan membagikan data pribadi seperti menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, bahkan tanda tangan. Selain itu, ketika ada orang baru yang kamu kenal, jangan memberikan informasi pribadi apapun kepadanya. Apalagi orang tersebut menjanjikan hadiah dan meminta data pribadi kalian. Kemudian yang keempat yaitu, jangan menggunakan sandi untuk semua akun, karena mudah ditebak oleh pelaku yang mengincar akun media sosial kalian dan akun lainnya. Bahkan bisa membaca m-banking kalian. Demikian penjelasan terkait penjahatan cyber atau disebut dengan cybercrime, dan tetaplah waspada dan selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih.